untuk kita semua bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini Ibu akan menjelaskan, memaparkan tentang tata krama dan tata tertib peserta didik. Memang untuk saat ini kita tidak bisa belajar seperti biasa datang ke sekolah, tetapi kita akan menunggu sampai kapan waktu ini nanti diumumkan kita bisa kembali ke sekolah dan bisa bertemu di sekolah yang kita cintai, yaitu SMPK 1 Bakti. Tapi tata krama dan tata tertib peserta didik itu tetap akan kita jelaskan, akan kita bagi ke kamu sebagai persiapan seandainya nanti kita sudah boleh masuk. Nah, di SMPK 1 Bakti kita punya buku, yaitu buku Tata Krama dan Tata Tertib Peserta Didik. Di dalam buku ini sebenarnya sudah tertuang semuanya, apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang berapa pelanggaran yang akan diberikan poin oleh sekolah kalau kita tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Ibu akan menjelaskan, membacakan tentang tata krama dan tata tertib peserta didik. Yang pertama, kalau nanti kita sudah masuk, peserta didik itu hadir di sekolah sebelum bel berbunyi. Di 1 Bakti kita melakukan setiap pagi itu ada apel pagi. Kita mulai pukul 6.30. Nah, apel pagi ini kita apa yang dikerjakan? Yang pertama, kita akan baris di lapangan. Setelah itu nanti kita akan bernyanyi satu lagu, lalu kita akan membaca Alkitab 1 pasal, kita akan berdoa, dan setelah itu akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu yang kita lakukan setiap pagi di sekolah. Tetapi ada khusus hari Selasa dan hari Jumat, itu apel pagi akan dilakukan menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini nanti bagi anak-anak siswa baru yang punya kemampuan berbahasa Inggris nanti bisa dicobakan ke depan sekaligus latihan untuk bisa tampil di depan banyak orang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, peserta didik yang datang setelah pukul 7 sampai 7:10 itu wajib melapor kepada guru piket dan mendapat surat izin untuk masuk ke kelas. Nah, yang ketiga, jika peserta didik datang setelah pukul 7:10, kamu harus lapor kepada guru piket dan tidak diizinkan untuk masuk mengikuti pelajaran pertama. Kamu akan menghabiskan waktu di luar untuk mengerjakan kebersihan yang nanti akan diawasi oleh guru piket sampai jam pertama berakhir, yaitu 7.40. Selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran, peserta didik tetap berada dalam kelas, kecuali nanti di dalam kelas itu ada dipilih namanya seksi pendidikan. Seksi pendidikan inilah nanti akan memanggil bapak ibu guru yang akan mengajar. Nah, selain seksi pendidikan itu tidak diizinkan. Semuanya tetap duduk di kelas menunggu guru berikutnya mengajar. Yang kelima, pada waktu istirahat, peserta didik wajib berada di luar kelas. Jadi kamu tidak boleh makan di dalam kelas. Kamu harus di luar kelas. Untuk apa? Karena kamu belajar itu selama 3 jam. Dan itu kita diberikan istirahat, kita wajib keluar. Untuk apa? Untuk menghirup udara segar, untuk merilekskan sel-sel berpikir kita yang tadinya mungkin kamu tadi belajar matematika dan berpikir dengan keras dan jenuh. Nah, itu disegarkan selama 20 menit di luar kelas. Berikutnya yang keenam, pada waktu pulang peserta didik diwajibkan langsung meninggalkan sekolah, pulang ke rumah, kecuali nanti kamu yang ada jadwal ekstrakurikuler, itu boleh ada di sekolah. Berikutnya yang ketujuh, pada waktu pulang peserta didik dilarang duduk-duduk nongkrong di tepi-tepi jalan, di tempat-tempat tertentu, termasuk di pusat perbelanjaan, di warnet dan tempat-tempat sejenisnya. Nah, ini kita tidak izinkan. Berikutnya pakaian seragam. Secara umum kita mengharapkan semua siswa itu sopan, rapi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMPK 1 Bakti. Pakaian seragam hari Senin itu adalah putih, memakai dasi, memakai topi,
memakai sepatu hitam dan memakai kaos kaki berlogo SMPK 1 Bakti. Itu hari Senin. Hari Selasa kamu memakai pakaian pramuka. Lalu di hari Rabu memakai pakaian putih biru. Di hari Kamis memakai batik SMPK 1 Bakti, bawahannya biru. Dan di hari Jumat kamu memakai batik Nusantara. Berarti batik bebas yang kamu miliki dengan bawahannya biru. Yang ketiga, memakai lambang sekolah kita ada diterbitkan ya. Lokasi itu nanti bisa kamu beli di sekolah. Lalu topi yang dipakai juga itu topi yang berlogo 1 Bakti, termasuk dasi juga dasi yang berlogo 1 Bakti. Jadi tidak diizinkan kamu menggunakan yang dari luar atau yang kosong sama sekali. Lalu berikutnya peserta didik dilarang menggunakan aksesoris untuk wanita, dilarang memakai kalung, cincin, gelang dan sejenisnya yang bisa mengundang, yang membahayakan bagi kamu. Lalu khusus laki-laki baju sekolah harus dimasukkan ke celana, dan panjang celana itu harus di atas lutut, bukan di bawah lutut ya. Yang ketiga, celana dan lengan baju tidak digulung ketika kamu memakainya. Keempat, celana tidak sobek atau dijahit tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh sekolah. Khusus perempuan, baju dimasukkan ke dalam rok. Panjang rok itu harus di bawah lutut. Ini kebalikan dari ukuran celana. Lalu lengan baju tidak boleh digulung, tidak memakai perhiasan ke sekolah. Dan pakaian olahraga itu pakaian olahraga yang sudah ditentukan oleh sekolah dan dibeli di sekolah. Untuk rambut, kuku, atau makeup dan tindik, peserta didik dilarang mengecat rambut, mengecat kuku, berkuku panjang tidak diizinkan, apalagi bertato. Lalu khusus laki-laki tidak berambut panjang melebihi daun telinga atas, tidak poni tidak melewati alis dan kerah baju. Yang kedua, tidak berkepala botak dan bercukur gundul yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, rambut tidak dikuncir. Yang keempat, tidak memakai kalung, anting, dan gelang. Yang kelima, tidak ditindik. Khusus perempuan, tidak memakai makeup atau sejenisnya kecuali bedak tipis saja. Tidak ditindik sesuai dengan ketentuan. Nah, itu adalah beberapa tata tertib yang wajib kamu ikuti di SMPK 1 Bakti. Berikutnya, Ibu akan membacakan ketentuan pelanggaran dan sanksi di sekolah kita. Yang pertama, pelanggaran. Terlambat datang ke sekolah sebelum 10 menit hanya dicatat dan diperingatkan oleh guru piket. Melebihi 10 menit itu kena sanksi poin 2. Lalu melebihi 10 menit 3 kali berturut-turut akan diadakan pemanggilan orang tua. Yang kedua, tidak membawa buku pelajaran pada jam pelajaran yang bersangkutan, itu kena poin 2. Yang ketiga, saling meminjam buku pelajaran. Sebenarnya sih kalau kamu mungkin kakak beradik atau kembar, tidak apa-apa selama tidak mengganggu proses belajar mengajar. Tapi kalau kamu punya buku tapi tidak dibawa dan kamu pinjam orang lain, nah itu kena poin. Keluar kelas, yang keempat, keluar kelas pada waktu pergantian jam pelajaran atau setelah istirahat itu dikenakan sanksi poin 1. Tidak memakai atribut sekolah 1. Tidak memakai seragam ikat pinggang tidak hitam 1. Kaos kaki tidak memakai logo 1 Bakti 1. Pakaian seragam dicoret-coret 2. Pakaian seragam dirobek 2.
pakaian bawahan tidak sesuai dengan ketentuan ukurannya. Kalau putri tadi di bawah lutut, kalau putra celananya harus di atas lutut. Itu kena poin 2. Yang ketujuh, memakai aksesoris lainnya. Pakai gelang, kalung, anting, rantai bagi peserta didik putra dikenakan poin 2. Kaos oblong, baju luar non jaket itu 2. Sepatu sandal 2. Tas dengan coret-coretan 2. Topi bukan topi sekolah kena poin 2. Lalu yang ke-8, membawa barang-barang tanpa rekomendasi dari sekolah atau guru terkait seperti kaset, CD, gitar, radio, dan lain-lain itu dikenakan poin 2. Berikutnya ke-9, membawa atau menyimpan atau mempergunakan atau menghisap atau meminum atau menyebarkan mengedarkan rokok 10, minuman beralkohol 20, lalu obat terlarang 50, buku atau video porno 50, membawa senjata tajam 50, alat-alat lain yang tidak berkaitan dengan KBM seperti mainan 10. Lalu yang ke-10, rambut, kuku, tato, dan tindik. Rambut gondrong atau potongan tidak rapi atau tidak sesuai dengan pelajar, ukuran pelajar dikenakan poin 10. Yang kuku panjang, kukunya panjang, apalagi dicat dikenakan poin 5. Anggota tubuh ditato kena poin 25. Lidah ditindik 25. Tindikan di telinga bagi laki-laki 25. Tindikan lebih dari 1 bagi perempuan 25. 11, tidak masuk sekolah. Kamu tidak masuk sekolah, membolos, artinya berangkat dari rumah tapi tidak sampai ke sekolah, itu kena poin 5. Lalu alpa, kamu tidak hadir ke sekolah dan kamu ada di rumah, hanya tidak ada pemberitahuan kepada wali kelas, kena poin 2. 12, mencuri, mengambil barang orang lain baik di dalam maupun luar di lingkungan sekolah, kena poin 50. Merusak barang orang lain atau fasilitas sekolah dengan sengaja 25. Ke-14, berkelahi. Kamu berkelahi di dalam lingkungan sekolah kena poin 25. Lalu berkelahi di luar lingkungan sekolah dengan alasan 1, membela diri kena poin 5. Dilakukan dengan sengaja menjadi provokator perkelahian atau keributan kena poin 25. 15, berbuat onar di dalam kelas dan di lingkungan sekolah kena poin 1. Artinya di kelas kamu kalau pada saat guru tidak ada, kamu jalan-jalan dan tidak bisa diatur, itu masuk dalam membuat onar di dalam kelas. Lalu kalau kamu membuat onar di luar lingkungan sekolah kena poin 10. Membawa atau memakai kendaraan bermotor ke sekolah tanpa ada surat izin mengemudi atau SIM kena poin 25. Membuang sampah sembarangan, meninggalkan sampah di dalam kelas dan di luar kelas kena poin 1. Tidak mengerjakan PR atau tugas mata pelajaran kena poin 2. Pergi ke UKS tanpa izin kena poin 2. Tidak mengikuti pendalaman iman dan kegiatan keagamaan seperti kebaktian, retreat, Natal, Paskah, dan sejenisnya tanpa izin atau pemberitahuan kena poin 15. Kalau di satu bakti setiap hari Kamis kita mengadakan ibadah, yaitu dari pukul 6.30 berakhir pukul 8 pagi. Nah, itu kita mengundang hamba Tuhan atau pendeta dari luar dan kamu wajib mengikutinya. Berikutnya 21, memalsukan surat tanda tangan orang tua atau kepala sekolah atau guru atau karyawan kena poin 50. Memalak uang barang secara paksa di dalam kelas ataupun di dalam lingkungan sekolah 50, secara paksa di luar lingkungan sekolah 50. Dan nanti kalau kita sudah berjalan normal sekolahnya, kamu sudah sekolah seperti biasa. Kalau misalkan kamu mengalami pemalakan oleh kakak kelasmu, kamu boleh lapor kepada wali kelas. Nanti kita akan menindaklanjutinya. 23, melawan, mengancam, menghina, melecehkan karyawan, guru, kepala sekolah, baik secara langsung atau secara tidak langsung, kena poin 75. Menganiaya karyawan, guru, kepala sekolah, dan menghina institusi sekolah,
kena poin 100. Nah, ada beberapa ketentuan poin. Kalau poin-poin ini dikumpulkan, dihitung sudah mencapai 25, maka kamu akan dikenakan panggilan 1, yaitu orang tua harus hadir menghadap kepada wali kelas. Kalau setelah 25 poin dan sudah panggilan 1, kamu terus bertambah dan akhirnya menjadi 50 poin, maka itu panggilan kedua. Kamu tidak lagi berhadapan dengan wali kelas, tapi sudah kepada kesiswaan. Kalau tetap bertambah terus lagi dan akhirnya menjadi 80 poin, kamu sudah mendapat panggilan ketiga dan kamu akan kena skorsing selama 2 minggu. Kamu tidak diizinkan masuk sekolah. Itu warning, kenapa? Karena kamu hanya tinggal 20 poin saja untuk sampai pada kenaikan kelas. 1 semester. Pada semester kedua ini akan berjalan kembali. Seandainya kamu punya prestasi dalam bidang olahraga, dalam bidang seni, dalam bidang apa saja, mungkin kamu tidak bawa nama sekolah, tapi kamu mungkin dari luar, kamu bisa laporkan ke sekolah. Kita akan memberikan apresiasi kepada kamu untuk prestasi yang sudah kamu capai. Dan seandainya kamu punya kemampuan atau prestasi di luar yang kita belum tahu, kamu boleh ngobrol kepada wali kelas. Kalau kamu misalkan kamu itu menekuni bidang olahraga di bidang bulu tangkis dan kamu sudah terbiasa ikut bertanding, nah kamu bisa lapor. Kita akan bisa mengikutkan kamu pada pertandingan-pertandingan yang nanti dikelola oleh Dinas Pendidikan. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang kamu buat itu akan dicatat di sini. Akan dicatat di sini apa yang kamu langgar dan dicatat berapa jumlah poinnya. Kamu tanda tangan dan tanda tangan guru tiket. Dan kalau ada panggilan maka tanda tangan orang tua. Jadi ini tetap akan kelihatan. Pada saat orang tuamu nanti datang ke sekolah, orang tuamu akan melihat poin kamu. Ternyata kamu sering tidak kerjakan PR, ternyata kamu sering ketinggalan buku, ternyata kamu datang dari rumah sebenarnya pagi tapi sampai sekolah terlambat, itu semuanya akan terlihat. Nah, saya kira itu tentang tata krama dan tata tertib peserta didik di SMPK 1 Bakti. Tentunya ini sangat berbeda ketika kamu berada di SD dan banyak pengalaman siswa baru yang dari SD ke SMP itu sangat kaget dengan perubahan ini. Karena ketika di SD memang kamu dianggap masih anak-anak dan tidak dituntut begitu keras. Tapi ketika kamu sampai di SMP, tuntutannya sudah lebih keras dan tekanannya lebih terasa karena kamu memang sudah masuk pra remaja. Dan SMPK 1 Bakti memang secara akademik kita tidak terlalu mengejar kamu harus bisa nilai 100, kita tidak mengejar demikian. Tapi kalau kamu mampu, kita sangat bangga. Yang ingin kita tekankan adalah membangun kamu secara karakter, sehingga ketika kamu keluar dari 1 Bakti, kamu punya nilai. Nilaimu itulah yang nanti akan membuat kamu itu bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana. Saya kira sekian dari Ibu tentang tata krama dan tata tertib. Terima kasih. Nanti kalau kamu sudah masuk, buku ini akan kamu miliki.